Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu 'ala dini kullih walau karihal kafirun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Qala ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus syiyamu kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa qala Rasulullah sallam, man shoma ramadanan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Bapak, ibu-ibu, kaum muslimin dimanapun anda berada, wabil khususnya jamaah Masjid At-Taufik yang dirahmati Allah. Alhamdulillah, puji syukur atas nikmat Allah SWT. Kita pada malam hari ini dipertemukan oleh Allah melalui media sosial kita ini di akhir bulan Sya'ban, yang insya Allah sebentar lagi, satu pekan lagi, mudah-mudahan kita dipertemukan oleh Allah dengan bulan Ramadan. Salawat dan salam tak lupa kita aturkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga beliau, sahabatnya, juga pengikutnya yang setia mengikuti tuntunannya hingga akhir zaman. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, di Allah Subhanahu wa taala telah memerintahkan kepada kita untuk menjalankan ibadah puasa sebagai sebuah kewajiban yang Allah tetapkan, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala firmankan di dalam surah yaitu Al-Baqarah ayat 183. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus syiyamu kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan yaitu kepada kalian berpuasa sebagaimana telah diwajibkan orang-orang sebelum kalian, dengan tujuan la'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, nah kewajiban puasa ini ditegaskan lagi oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam firman-Nya surah Al-Baqarah ayat 185. Jadi ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, syahrul ramadhan alladzi unzila bil qur'anu huddal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan faman sahita minkumus syahra falyasumhu. Jadi bulan Ramadan adalah bulan yang diturunkan di dalamnya Al-Qur'an, di mana Al-Qur'an ini menjadi yaitu hudal linnas, petunjuk bagi manusia, wa bayyinatin minal huda wal furqan, dan menjelaskan petunjuk itu sendiri, dan dia juga pembeda yaitu antara hak dan batil. Kemudian Allah katakan bahwa barang siapa di antara kalian itu bertemu dengan bulan Ramadan itu, maka falyasumhu. Faman syahida minkum syahra, maka barang siapa yang menyaksikan atau bertemu dengan bulan Ramadan itu, falyasumhu, maka hendaklah dia berpuasa. Jadi inilah yang menjadi yaitu dalil penegasan kewajiban puasa sebagaimana yang Allah SWT wajibkan kepada kita kaum muslimin, ya, yang diwajibkan puasa ini kewajibannya turun pada tahun 2 Hijriah. Jadi ayat ini turun pada tahun 2 Hijriah, yaitu lebih tepatnya di bulan Sya'ban. Nah, karenanya Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kalau kita hitung, maka umat ini telah yaitu melakukan ibadah puasa itu sudah 1400, yakni 39 kali. 1439 kali. Jadi karena sejak yaitu tahun 2 Hijriah. Jadi 1440 kali. Karena sekarang kita berada di tahun 1441. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, penting bagi kita untuk mengetahui bagaimana agar puasa kita itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan agar menjadi penggugur dosa kita.
betul-betul menjadi penggugur dosa, karena Rasulullah menyampaikan man shoma ramadanan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Jadi barang siapa yang puasa Ramadan ya karena dorongan iman kepada Allah dan karena yaitu mengharap ridhonya, maka ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, maka diampuni dosa-dosanya yang sudah lalu. Maka ketika kita bicara tentang bagaimana sebuah amal itu akan diterima oleh Allah, maka Allah hanya akan menerima manakala amal itu adalah merupakan amal soleh, perbuatan yang soleh. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, dan kita ingin bahwa puasa kita ini bukan hanya menjadi satu amal soleh, tetapi amal soleh yang tingkatannya itu ihsan, ya, ihsan. Karena yang ihsan inilah yang nanti akan memiliki balasan yang luar biasa, sebagaimana Allah SWT sampaikan. Nah, maka kalau kita kembali kepada firman Allah SWT di surah Al-Mulk, ya, Allah SWT berfirman, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Jadi alladzi, dialah Allah yang khalaqal mauta, yang telah menciptakan mati, wal hayata, dan hidup, liyabluwakum, untuk menguji kalian, ayyukum, siapa di antara kalian, ahsanu amala, yaitu yang paling baik perbuatannya. Maka kita ingin bukan hanya amal kita diterima, tapi bagaimana amal kita puasa tahun ini menjadi puasa yang terbaik, ya, puasa yang terbaik, atau menjadi amal soleh yang paling baik. Kita harus memiliki target yang demikian itu, Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Maka kalau kita berbicara masalah tentang ihsanul amala, yaitu amal yang terbaik, bagaimana ibadah puasa kita, wabil khusus kita bicara tentang puasa kita ini ya, karena kita akan menghadapi bulan Ramadan, ya. Tapi perlu diketahui bahwa amal soleh itu tidak hanya masalah ibadah mahdhah seperti puasa, sholat, zakat, haji, tapi juga seluruh perbuatan kita hendaknya bernilai amal soleh. Nah, terkait dengan puasa, bagaimana puasa kita itu menjadi yang terbaik apabila terikhlas dan terbenar. Jadi dua patokannya, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, yaitu akhlasahu wa aswabahu. Ketika Fudail bin Iyad itu ditanya tentang masalah ini, ihsanul amala, nah, beliau Fudail bin Iyad menjelaskan bahwa akhlasahu wa aswabahu, suatu amal yang dia itu dilakukan secara ikhlas, ya, semata mengharap ridho Allah, tapi tidak sesuai dengan tuntunan Rasulullah, la yukbal, tidak diterima. Kemudian suatu amal yang dia itu sesuai dengan tuntunan Rasulullah, benar, shawab, tapi tidak ikhlas, la yukbal, juga tidak diterima. Nah, bagaimana suatu amal diterima itu? Apabila dia akhlasahu wa aswabahu, yang terikhlas dan terbenar. Maka dua, ya, ingat bahwa tolak ukurnya dua, yaitu paling ikhlas dan paling benar. Nah, karena Allah Subhanahu wa taala, ya, menjelaskan yang demikian itu, bahwa terikhlas dan terbenar, ihsan itu seperti itu. Nah, berbicara tentang masalah yaitu puasa ini, kita tahu sebagaimana pada pertemuan sebelumnya saya jelaskan, ya, pada tadi pagi pada subuh, bahwa Allah Subhanahu wa taala telah berfirman dalam hadis qudsi terkait dengan puasa ini. Jadi Allah berfirman, asyamuli wa ana azizibih. Jadi puasa itu adalah untukku dan akulah yang akan memberikan balasan. Jadi istimewa amalan ibadah puasa itu, Bapak Ibu yang rahmatullah, yakni puasa itu adalah betul-betul amalan yang orang melakukan yaitu karena Allah Subhanahu wa taala. Semestinya begitu. Kalau dia bukan karena Allah, dia tidak akan mampu berpuasa. Jadi Allah mengatakan asyamuli wa nazibih, innahu taraka syahwatahu wa ta'amahu wa syarabahu min ajli. Jadi karena seseorang itu meninggalkan syahwatnya, meninggalkan makannya, meninggalkan minumnya, itu karena aku, ya, karena aku. Jadi lantaran aku. Nah, maka disitulah kenapa Allah SWT yang langsung nanti akan memberikan balasan. Dan dikatakan di dalam hadis qudsi ini, li shaimi farhatani, farhatun inda
fitrihi wa farhatun inda liqa'i rabbih. Bagi orang yang puasa itu ada dua kebahagiaan, yaitu kebahagiaan ketika berbuka. Berbuka itu adalah bisa setiap hari waktu berbuka itu, atau berbuka yang dimaksud adalah beridul fitri. Dan kebahagiaan yang kedua adalah ketika bertemu dengan Tuhannya. Wala khufu fami shaimi atyabu indallahi ta'ala mirrihil mis. Dan baunya mulut orang yang puasa itu lebih baik daripada, lebih wangi daripada minyak misik. Nah, jadi jelas dan pelipat gandaannya Masya Allah ya tentang puasa itu. Nah sekarang diterimakah puasa kita itu, yang masalahnya begitu Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Maka ya kalau kita lihat ada hadis Rasul yang memberikan suatu peringatan kepada kita. Ya. Jadi hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Dan perumpamaan orang yang berpuasa itu nasibnya hanya mendapatkan lapar dan dahaga. Jadi ada orang yang berpuasa itu dia tidak mendapatkan apa-apa kecuali lapar dan dahaga. Jadi warabi syaimun khatuhu min syamihi alju wal atas. Ya. Jadi ada orang yang berpuasa itu nasibnya tidaklah mendapatkan kecuali rasa lapar dan dahaga saja. Nah, dan Rasul menyampaikan, mengingatkan kita, memberi peringatan berapa banyak di antara manusia yang berpuasa tapi tidak mendapatkan hasil apa-apa dari puasanya kecuali lapar dan haus saja. Hadis riwayat Imam Muslim. Nah, Bapak Ibu, maka ketika kita ingin diterima puasa kita, yang pertama, maka betul-betul puasa kita itu harus semata-mata karena mengharap ridho Allah SWT. Ya, bukan yang lain. Harus mengharap ridho Allah, bukan karena ingin mendapatkan baju baru atau ingin mendapatkan THR atau apa, tapi betul-betul karena mengharap ridho Allah. Dan masalah itu ada, yaitu ikhlas, karena semata-mata kita melakukan karena Allah. Maka kenapa ya kita setiap malam ketika kita mau berpuasa itu ya kita dituntun niatnya itu, nawaitu samagotin an ardai ya fartis sahri ramadhana disanati lillahi ta'ala. Jadi di situ dituntun bahwa kita berniat puasa Ramadan ya pada tahun ini sebagai kewajiban, dan itu kita lakukan karena semata mengharap ridho Allah. Nah, karena ini adalah persoalan hati, maka yang tahu bahwa kita ikhlas atau tidak itu adalah diri kita dan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, ketika kita ingin diterima, tata cara puasa kita harus sesuai dengan yaitu yang dituntunkan oleh Rasul. Syarat dan rukunnya terpenuhi. Ya, dan itu sudah sering banyak kita bicarakan tentang hal demikian. Maka yang justru harus kita waspadai adalah hal-hal yang bisa merusak puasa kita, sehingga menjadi tidak menggugurkan dosa tapi justru menambah dosa. Nah, maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ada hal-hal yang harus kita perhatikan. Jadi Imam Ghazali itu begini dalam kitabnya Minhajul Abidin ila Jannati Rabbil Alamin, berbicara tentang masalah yaitu orang yang bertakwa, yaitu karena puasa itu adalah dalam kerangka membentuk la'alakum tattaqun, supaya kalian bertakwa, maka bicara tentang ketakwaan ini sangat penting, yaitu menjalankan perintah, menjauhi larangan. Jadi pada saat yang sama seseorang ini harus fokus dua, yaitu menjalankan perintah, yakni hal-hal yang menjadi kewajiban orang berpuasa, ya. Kemudian yang kedua harus menjauhi larangan. Menjauhi larangan terkait dengan larangan-larangan ketika orang sedang berpuasa. Biasanya kebanyakan dari kita, kalau beliau mengatakan, Imam Ghazali, kebanyakan orang itu fokus pada hal-hal yang diperintahkan, hal-hal yang diwajibkan. Misalnya wajibnya puasa apa, kemudian sunnah-sunnahnya orang puasa apa. Nah, sehingga seringkali orang lupa terhadap yaitu hal-hal yang dilarang ketika orang berpuasa, yang ini bisa ya kalau dijalankan, dilanggar, itu bisa mengurangi pahala puasa, bahkan bisa menghabiskan puasa pahalanya, sehingga orang puasa tidaklah mendapatkan apa-apa kecuali lapar dan dahaga. Maka beliau
menyarankan apabila kita tidak bisa konsentrasi dua, yaitu menjalankan perintah dan meninggalkan larangan, maka kita harus fokus satu. Nah, biasanya orang itu lemahnya di situ, yaitu dalam waktu yang bersamaan tidak bisa fokus dua hal. Nah, maka ketika kita tidak bisa fokus dua hal, yaitu menjalankan perintah, meninggalkan larangan, maka fokuslah pada hal-hal yang dilarang. Jadi misalnya fokus pada yang membatalkan puasa, ya, batalkan puasa. Yang batalkan puasa sudah jelas, ya, banyak dah kita. Mungkin yang paling diantara penting justru yang ya mengurangi pahala puasa, hal-hal yang mengurangi pahala puasa, hal-hal yang menyebabkan puasa kita tidak menjadi penggugur dosa kita. Nah, apa itu? Maka saya ingin fokuskan Bapak Ibu pada hal-hal yang mengurangi pahala puasa kita. Yang ini harus kita hindari, ya. Yang pertama adalah berdusta, yaitu berdusta, ya. Nah, terkait dengan itu Rasulullah SAW menyampaikan dalam hadis, malam yada qaula zuri wal amala bihi wal jahla falaisa lillahi hajatun fi ayyada'a tu'amahu wa syarabahu. Barang siapa yang tidak meninggalkan ucapan dusta dan pengamalannya serta amal kebodohan, maka Allah tidak butuh pada amalannya meninggalkan makan dan minumnya. Jadi kalau Bapak Ibu, ya, hadis ini coba kita perhatikan. Barang siapa yang tidak meninggalkan ucapan dusta dan pengamalannya serta amal kebodohan, tidak meninggalkan amal kebodohan, maka Allah tidak butuh pada amalnya meninggalkan makan dan minum. Jadi kalau puasa kita masih suka berdusta, ketika puasa kita dusta, maka Allah tidak butuh perbuatan kita meninggalkan makan dan minum. Itu artinya dusta ini adalah ya sesuatu yang sangat dimurkai oleh Allah, yaitu ketika orang berpuasa terutama. Selagi tidak puasa saja juga ya dia hal yang dilarang oleh Allah, apalagi ketika berpuasa. Hadis riwayat Imam Bukhari. Nah, yang kedua, mengamalkan kedustaan, sesuatu yang harus ditinggalkan, yaitu karena hadis tadi mengatakan malam yada qaula zuri wal amala bih. Barang siapa yang tidak meninggalkan ucapan dusta dan pengamalannya, wal jahla dan kebodohan, ya, serta amal kebodohan, falaisa lillahi hajatun fi ayyada'a ta'amahu wa sarabahu, ya. Jadi Allah tidak butuh amalannya meninggalkan makan dan minumnya. Jadi berarti awas, hati-hati. Yang pertama jangan berdusta, ya, hindari dusta. Yang kedua mengamalkan dustanya. Nah, jadi mengamalkan dustanya, pengamalan, ya. Karena kalau itu ya terjadi, maka Allah tidak butuh, yaitu perbuatan kita meninggalkan makan dan minum kita. Kemudian yang ketiga, berbuat kebodohan atau jahiliyah. Di dalam hadis ini kan tadi ada yaitu ya wal jahlah dan kebodohan, berbuat kebodohan. Maka falaisa lillahi hajatun fi ayyada ta'amahu wa syarabahu. Jadi Allah tidak butuh amalannya meninggalkan makan dan minumnya. Maka ada tiga, yaitu hati-hati, tinggalkan perbuatan dusta, jangan berkata dusta, jangan berbuat dusta. Kemudian yang kedua yaitu jangan mengamalkan apa kedustanya itu, ya. Dan yang ketiga jangan berbuat kejahilian, ya, buatan bodoh jahiliyah, karena ini akan merusak puasanya. Apa itu jahiliyah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah? Jadi jahiliyah ini dikatakan hiyal halul lati kanat alaihal arabu qoblal Islam minal jahli billahi wa syari'id-dini wal mufakharati bil ansabi wal kibri wa tajri wa ghairi dzalika nisbatun ilal jahli alladhi huwa adamul ilmi au adamu itiba'il ilmi. Jadi jahiliyah itu adalah kondisi yang dialami bangsa Arab sebelum Islam datang, berupa
kejahilan. Kejahilan terhadap Allah, kejahilan terhadap Rasul-Rasulnya, kejahilan terhadap syariat dinnya, berbangga-bangga dengan keturunan, kemudian takabur, sombong, dan lain-lain yang dikaitkan dengan kejahiliahan, termasuk tidak berilmu atau tidak mengikuti ilmu. Ya, jadi perbuatan jahiliyah itu adalah suatu kondisi bangsa Arab sebelum Islam datang, di mana mereka tidak mengenal Allah, mereka tidak mengenal syariatnya, ya, mereka berbangga-bangga dengan kesukuan, dengan kelompoknya, dengan keturunannya, takabur, sombong, dan lain-lain yang terkait dengan kejahilan, yang berarti tidak berilmu atau tidak mengikuti ilmu. Ya, jadi ya Bapak Ibu yang dirahmati Allah, Allah Subhanahu wa taala mengingatkan masalah kejahilian ini. Jadi kalau kita berbuat tanpa ilmu itu kejahilian. Maka Allah ingatkan di dalam firman-Nya, "Afa hukmal jahiliyat yabghun wa man ahsanu minallahi hukman liqaumi yuqinun." Jadi apakah hukum jahiliyah yang mereka kehendaki? Ya, dan hukum siapakah yang lebih daripada hukum Allah, yang lebih benar daripada hukum Allah bagi orang-orang yang beriman, bagi orang-orang yang yakin. Jadi apa hukmal jahiliyah yabghun, apakah hukum jahiliyah yang mereka kehendaki? Wa man ahsanu minallahi hukman, dan siapakah yang lebih baik dibanding Allah hukumnya? Liqaumi yuqinun, bagi orang yang yakin. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah, termasuk perbuatan kejahilian adalah ketika kita menyelesaikan persoalan-persoalan kehidupan kita tidak merujuk pada hukum Allah SWT. Maka kalau ada pemimpin, dia menyelesaikan persoalan rakyatnya itu tidak merujuk kepada hukum Allah, tidak kembali kepada tuntunan Allah dan Rasulnya, Quran dan Sunnah, sesungguhnya dia berbuat kejahilian. Maka puasanya itu sia-sia. Ya, puasanya sia-sia. Ya, termasuk hal yang tidak sesuai antara dia ibadah puasa dengan perbuatannya. Karena puasa itu membentuk orang bertakwa. Bertakwa itu mentaati setiap perintah Allah, menjauhi larangan-larangannya. Bukankah Allah memerintahkan bahwa seorang pemimpin itu yaitu memutuskan urusan rakyatnya dengan hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, kemudian yang keempat yang harus kita tinggalkan, yang ini bisa kalau kita langgar maka bisa mengurangi pahala puasa kita, bahkan menghabiskan, adalah berkata sia-sia. Ya, berkata sia-sia ini. Ada hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata, "An Abi Hurairah qala, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna siyama laisa minal akli wasarfi faqat, innama siyamu minal lagwi warrafathi, wa in sabaka ahadun au jahila alaika faqul ini shaimun." Jadi Rasulullah bersabda, hadis riwayat dari yaitu sahabat Abu Hurairah, ya, sesungguhnya puasa itu bukan menahan diri dari makan dan minum saja. Jadi puasa bukan hanya menahan diri dari makan dan minum, ya Bapak Ibu, ya, tapi puasa yang sebenarnya adalah menahan dari lagwu. Puasa yang sebenarnya itu adalah menahan dari lagwu, perkataan sia-sia, dan rofas, ucapan kotor. Maka bila seseorang mencaci atau berbuat tindakan kebodohan kepadamu, katakanlah ini shaim, sesungguhnya aku sedang puasa. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, maka jaga lisan kita ketika kita puasa, jangan sampai kita berkata sia-sia, perkataan lagwu yang tidak ada gunanya. Ya. Yang kelima adalah tinggalkan berkata-kata kotor, karena di dalam hadis itu dinyatakan yaitu bahwa, ya, di dalam hadis riwayat Abu Hurairah, dia berkata, Rasulullah SAW bersabda bahwa Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya, maka bila pada hari puasanya seseorang di antara kalian, janganlah ia melakukan rofas dan janganlah dia melakukan yastof, yaitu berteriak atau ribut. Rofas itu berkata jorok dan atau berteriak. Bila seseorang mencaci maki atau mengganggumu, maka katakanlah ini shaim, aku sedang puasa. Ya, aku sedang puasa. Hadis riwayat Sahih Bukhari.
Hadis riwayat Imam Bukhari. Jadi maka tinggalkan rofas, jadi berkata-kata yang kotor. Kemudian yang keenam, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, yang harus kita tinggalkan, ya, lebih-lebih dikala kita puasa, itu bertengkar, saling mencaci. Karena ini akan menghilangkan pahala puasa kita, ya. Karena Rasulullah SAW bersabda, An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu qol, dari Abu Hurairah, semoga Allah meridhoinya, bahwa Rasulullah SAW bersabda, la tasabbu wa anta shaimun wa in sabaka ahadun faqul ini shaimun wa in kunta qaiman fajlis. Jadi Rasul menyampaikan, janganlah kamu saling bertengkar, janganlah kamu saling mencaci, yaitu adu mulut sementara kamu sedang berpuasa. Ya. Padahal ketika tidak berpuasa saja dilarang, apalagi sedang berpuasa. Maka bila seseorang mencaci makimu, katakanlah ini shaim, sesungguhnya aku sedang puasa. Dan kalau kamu sedang berdiri, ya, maka duduklah. Jadi Bapak Ibu, untuk meredakan kemarahan itu, kita kalau misalnya dicaci maki orang, kita mau marah, maka katakan saya sedang puasa. Kemudian duduk kalau kita sedang berdiri. Karena untuk meredakan kemarahan itu tekniknya gitu. Kalau dalam kondisi berdiri, maka kemudian dia duduk, ya. Insya Allah kemarahannya itu reda. Nah, jadi itulah diantara amal-amal yang harus kita tinggalkan, Bapak Ibu, yaitu agar kita betul-betul puasa kita itu menjadi puasa yang apa? Yakni, ya, menggugurkan dosa-dosa kita, bukan malah menimbulkan dosa. Nah, sebab kalau sampai kita tidak jauhi perbuatan-perbuatan yang saya sebutkan tadi, berkata sia-sia, berlaku berkata jorok, kemudian pertengkaran, caci maki, maka menjadi puasa kita itu adalah sia-sia. Kita hanya mendapatkan lapar dan dahaga, yang karenanya kemudian hadis yang Rasul janjikan, man shoma ramadanan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, ya, itu tidak bisa terwujud pada diri kita. Nah, kemudian, ya, poin yang tadi saya ingin tekankan dari bagian pertama, yaitu bahwa tentang puasa ini pentingnya masalah niat, yaitu membersihkan hati. Ya, jangan sampai di dalam hati itu, ya, ada yakni apa? Niatan-niatan selain Allah Subhanahu wa taala. Karena sebagaimana tadi sampaikan, Allah berfirman, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, bahwa Allah menciptakan hidup dan mati untuk menguji kalian siapa yang paling perbuatannya. Futuil biniyat, ketika ditanya tentang masalah ini, amal yang ihsan bagaimana yang paling baik, puasa yang paling baik, ibaratnya kalau kita bicara amal itu adalah puasa, adalah akhlasahu wa aswabahu, yang paling ikhlas dan paling benar, ya. Nah, ikhlas itu hanya mengharap ridho Allah Subhanahu wa taala. Ingat, hadis Nabi mengatakan innamal amalu biniyat, sesungguhnya amal itu sangat ditentukan oleh niatnya. Bahkan niat ini adalah sepertiga dari agama. Ya, menurut Imam Ahmad itu sepertiga dari agama itu adalah niat. Imam Syafi'i mengatakan bahwa tentang innamal amalu biniyat itu termasuk yaitu sepertiga ilmu, ya. Kemudian Bapak Ibu yang dirahmati Allah, bagaimana bisa dikatakan tanda-tanda bahwa kita itu telah ikhlas di dalam berpuasa itu? Yaitu yang pertama, tanda-tanda ikhlas, karena persoalan, ya, keikhlasan itu ada di dalam hati, maka sesuatu ini tidak akan bisa dilihat oleh orang, hanya dirasakan oleh yang bersangkutan tanda-tandanya itu. Bahwa yang pertama, orang yang ikhlas itu tidak suka dipuji orang, tidak suka dipuji dia, ya, tidak suka dipuji orang. Sesungguhnya seorang hamba itu bila merasa ujub karena suatu perhiasan dunia, niscaya Allah akan murka kepadanya hingga ia melepaskan perhiasan itu. Itu makalahnya dari Sayyidina Abu Bakar. Nah,
Syekh Ahmad Athaillah mengingatkan orang beriman itu apabila mendapat pujian maka dia merasa malu terhadap Allah Subhanahu wa taala atas pujian yang diterimanya. Apabila sifat-sifat yang dimaksud tidak dimilikinya sama sekali. Kemudian tanda yang kedua adalah menyembunyikan amal. Menyembunyikan amal. Dan puasa ini adalah termasuk amal yang sir antara hamba dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau kita betul-betul puasa mengikuti tuntunan Rasulnya, insya Allah itu kita berarti ikhlas. Insya Allah kita bertanda ikhlas. Karena puasa tidak bisa dilihat oleh manusia. Sesuatu yang tersembunyi dia. Kemudian yang ketiga, berani menanggung resiko. Itu tanda ikhlas. Ya, berani menanggung resiko orang dengan segala ini. Dan yang keempat adalah tidak malu mengatakan aku tidak tahu. Jadi ini cara orang dikatakan ikhlas kalau dia tidak malu mengatakan maaf saya tidak tahu. Jadi Al-Khatib Al-Baghdadi mengisahkan bahwa Imam Malik bin Anas, Imam Malik ini ditanya 48 masalah. Beliau hanya 2 yang dijawab dan 30 masalah lainnya dijawab dengan la adri. Jadi 48 masalah dijawab hanya 2, 30-nya dia jawab la adri. Berarti 2 sama 30 32. Sisa 16 masalah tidak dijawab oleh beliau. Nah, tanda ikhlas yang berikutnya adalah selalu bersungguh-sungguh. Jadi bukti bahwa kita itu puasa kita ikhlas karena Allah. Kalau kita bersungguh-sungguh meninggalkan apa-apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Bersungguh-sungguh kita menjaga lisan, bersungguh-sungguh kita menjaga seluruh anggota tubuh kita. Nah, kemudian yang berikutnya bahwa tanda ikhlas itu adalah takut tidak diterimanya amalnya. Jadi kalau di dalam diri kita itu ada takut, jangan-jangan puasa saya tidak diterima, jangan-jangan puasa saya ditolak, itu ada tanda bahwa kita itu menjalankan adalah karena Allah SWT. Ya. Nah, kemudian yang berikutnya adalah memandang rendah amalnya. Kita memandang rendah amal maksudnya adalah kita tidak merasa bahwa amal kita ini sudah yang terbaik. Nah, jadi itu beberapa tanda ikhlas. Mudah-mudahan Bapak Ibu yang dirahmati Allah ini jadi bekal bagi kita untuk menyambut datangnya bulan Ramadan, bulan yang penuh kemuliaan, sehingga puasa kita betul-betul menjadi puasa yang berkualitas, menjadi yang ihsanul amal, puasa yang terbaik, dan kemudian kita berharap diterima oleh Allah dan menjadi penggugur dosa-dosa kita. Kiranya demikian, mohon maaf kalau ada tutur kata yang kurang berkenan. Akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.